Salam Bapak Ibu dan Saudara, selamat datang pada ibadah hari ini tanggal 12 Februari 2023. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Sujud. Adapun tema ibadah saat ini adalah memilih untuk hidup. Selama ibadah berlangsung, mohon HP dimatikan atau di silent dan masker tetap digunakan dengan benar. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Saat hening bagi kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan berdiri. Mari kita pujikan Kidung Pujian 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Ibadah minggu ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beribadah pada hari ini. Dan khotbah atau tema pada ibadah ini dengan judul Memilih untuk Hidup. Memilih untuk hidup. Berarti Tuhan menyediakan kepada kita bahwa hidup itu ada pilihan. Maka akan saya fokuskan pada kita, yaitu memilih hidup yang seturut dengan kehendak Allah.
itulah ajaran Yesus yang disampaikan kepada kita semua. Saya ulangi lagi, memilih hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang keempat, suci, 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 dan seterusnya. Mari kita berdoa dengan doa pengakuan dosa. Saya hantarkan. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Karena kami masih sering diliputi iri hati, dengki, dan kesombongan ataupun egois kami. Kami sadar itu kami lakukan dosa-dosa kami. Untuk itu ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyesali akan dosa-dosa kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 144A bait yang pertama, suara Yesus kudengar, dan selanjutnya. Setelah kita mengakui akan dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun juga tidak akan membiarkan hidup kita di dalam penderitaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita semua yang akan saya ambil dari Mazmur 119, ayat yang kedua dan yang ketiga. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Mazmur 119 ayat yang kedua dan yang ketiga yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Itulah berita anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita sanggupi berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat bait yang pertama. Yesus menginginkan dagu dan selanjutnya. Yesus menginginkan dagu Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita masing-masing di dalam doa kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang selalu menuntun langkah hidup kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami menghampiri tatamu yang kudus, mengucapkan puji dan terima kasih bahwa Tuhan telah menyediakan di tempat ini untuk melaksanakan peribadatan. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami menerima firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hati kami masing-masing untuk dapat kami terima dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adapun bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kami ambil dari Matius 5 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-37. Matius 5 ayat 21 dan sampai dengan 37. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilimparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkelah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah yang mendengarkan dan melakukan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah saya sampaikan bahwa tema atau judul khotbah pada pagi hari ini yaitu memilih untuk hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Dalam kehidupan bergereja, berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat, pasti ada aturan-aturan hukum yang harus dilakukan
dan wajib dilakukan oleh warganya. Dan barang siapa yang melanggar akan aturan-aturan itu, pasti ada sanksinya. Pasti ada sanksinya. Namun di dalam praktek hidup kita sehari-hari, banyak sekali atau ada orang-orang yang sering melanggar aturan-aturan tersebut. Kadang-kadang kita juga melakukan pelanggaran itu. Contoh yang kecil, kita juga pernah, justru saya kadang-kadang sering melanggar aturan-aturan lalu lintas. Yang mestinya lampu merah harus berhenti, karena kondisi sepi kadang-kadang kita langsung aja lewat. Itulah pelanggaran-pelanggaran yang sering dan pernah kita lakukan. Namun demikian, terlebih kalau kita mendengarkan atau melihat siaran-siaran di televisi dan di media-media cetak, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mengerikan. Adanya suatu tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh mengerikan. Contoh yang besar, seorang pejabat, seorang penguasa, orang-orang elit-elit politik justru melakukan tindakan-tindakan kejahatan melalui korupsi. Apa yang mereka pilih? Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Terlebih-lebih peristiwa pembunuhan, peristiwa pelecehan seksual, dan peristiwa-peristiwa kejahatan lain seakan-akan marak kita dengar di setiap hari. Di siaran televisi Kompas, itu boleh dikatakan setiap hari menyampaikan berita-berita hal itu. Pembunuhan yang baru saja kita dengarkan, prosesnya sampai sekarang belum selesai. Kejadian-kejadian itu seakan-akan dari dulu hingga sekarang tidak ada habis-habisnya. Berita itu selalu muncul di pendengaran kita. Namun demikian Bapak Ibu, masih ada juga dan banyak juga orang-orang yang berhati mulia. Orang-orang yang masih berbuat akan kebaikan. Saya beri contoh, ada 2 orang yang notabene pendidikannya rendah, pekerjaannya boleh dikatakan juga sederhana, sebut aja namanya Kasih. Kasih adalah seorang sopir taksi di salah satu kota besar. Dan yang kedua namanya Setia. Setia adalah pekerja kebersihan atau OB istilah sekarang di salah satu hotel berbintang juga di kota besar. Kedua orang tersebut, yaitu Kasih dan Setia, di dalam melaksanakan pekerjaannya, kebetulan si Kasih menemukan sebuah dompet dari penumpang yang tertinggal di mobilnya tadi. Dihitung-hitung dompet itu berisi uang yang cukup banyak. Demikian juga Pak Setia yang baru melaksanakan pekerjaan kebersihan di salah satu hotel yang sudah ditinggal penghuninya karena sudah check out. Juga menemukan sebuah tas dan isinya pun cukup banyak uang dan perhiasan-perhiasan. Namun keduanya tidak ada niatan untuk memiliki barang-barang tersebut.
Padahal dari segi ekonomi, kedua orang itu juga sangat membutuhkan. Namun dengan kejujuran dan kesetiaan, barang-barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Barang-barang yang berharga itu, kalau beliau itu mempunyai niat yang jahat, dia bisa saja menggunakan dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Meskipun pekerjaan mereka sering dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, akan tetapi mereka bisa menunjukkan integritas dari mereka sebagai seorang pekerja yang jujur, yang mengembalikan barang yang bukan miliknya. Tindakan dari Bapak Kasih dan Bapak Setia tadi dilakukan tanpa berpikir untuk mengambil keuntungan, meskipun ada kesempatan untuk memilikinya. Apa yang mereka tentu sangat berbeda dengan beberapa elit politik dan orang-orang pejabat-pejabat besar yang akhir-akhir ini justru semakin menjadi. Berbagai cara apapun dilakukan demi untuk memuluskan jalan, untuk melancarkan jalan kejahatannya. Keutuhan prinsip moral dan etika atau integritas pada diri seseorang memang tidak bisa hanya dilihat melalui latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, dan latar belakang jabatan yang didudukinya. Tapi semua itu kembali pada pola asuh, baik dalam keluarga, baik dalam bermasyarakat, dan pola di dalam kehidupan keagamaan yang dilakukan sehari-hari. Kuncinya adalah pola asuh dari keluarga. Setidaknya dari pengakuan Bapak Kasih dan Bapak Setia tadi, yang mengembalikan barang berharga yang ditemukan, mereka mempunyai sebuah keyakinan bahwa kejujuran yang mereka lakukan akan menuntun mereka pada kebaikan. Kejujuran yang mereka kerjakan akan menuntun pada kebaikan. Memang kedua orang tersebut, baik Bapak Kasih maupun Bapak Setia, tidak dinampakkan agamanya apa. Tidak. Tetapi penghayatan akan ajaran Allah yang mereka terima melalui ajaran agama, mereka telah membentuk diri mereka sedemikian rupa, sehingga dalam kondisi yang membutuhkan, mereka tetap mengingat ajaran yang mereka terima dengan benar. Keduanya, Pak Kasih dan Pak Setia tadi, telah memilih hidup yang seturut dengan kehendak Allah, sehingga dalam kehidupannya merasakan ada suatu ketentraman dan kedamaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi, yaitu dari Matius 5 ayat 21
sampai dengan 37 mengingatkan pada kita bahwa perintah Tuhan bukanlah suatu hafalan, tidak hanya dihafalkan, dan juga bukan suatu hafalan atau rapalan di dalam doa-doa pada waktu itu. Tetapi perintah Tuhan haruslah dipahami dengan benar, sehingga bisa menuntun pengikut Kristus pada keputusan pilihan yang benar. Jadi perintah-perintah Tuhan harus diimani dan dilaksanakan sehingga dapat memilih atau dapat memutuskan pilihan hidup yang benar. Pesan inilah yang ingin disampaikan oleh Yesus, bahwa kehadirannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi justru untuk menggenapinya. Melalui ajaran yang dikatakan Yesus di depan banyak orang Yahudi, Yesus ingin membuka pikiran mereka dan mengajak mereka untuk merenungkan dan menerjemahkan ulang ajaran nenek moyang yang sudah mereka dapatkan. Misalnya aja, masalah pembunuhan. Pembunuhan yang semula hanya sebatas fenomena hukum, tetapi kini menjadi bukti relasi hati kita mengasihi sesama. Bahkan marah saja bisa jadi kendala, bahkan sumber bencana yang berbahaya dalam kehidupan. Bagi Yesus, menelaah kembali perintah yang diberikan oleh Allah dapat membuat mereka menjadi bijaksana. Menelaah akan firman Tuhan dalam kehidupan kita bisa menjadikan hidup kita menjadi bijaksana. Tuhan Yesus dengan mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya bersama dengan para muridnya. Hal itu dilakukan oleh Yesus untuk membangun kesadaran para murid dalam menerima ajaran Allah, supaya mereka dapat menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Dan setidaknya dari cara Yesus ini, para murid dapat menghayati bagaimana mereka memperlakukan kesemuanya dengan tindakan yang benar. Seperti tadi sudah saya katakan, tindakan membunuh. Dalam pandangan Yesus, membunuh tidak hanya bisa dilakukan secara fisik, tetapi bisa dilakukan secara mental. Karenanya, Yesus meminta supaya para muridnya berhati-hati dalam berkata-kata sehingga tidak melukai orang lain. Perintah itu pun juga diberikan kepada kita supaya kita selalu berhati-hati dalam berkata-kata sehingga kata-kata yang telah kita keluarkan tidak menyakiti hati orang lain. Hal yang lain adalah mengenai pemberian persembahan. Suatu tindakan yang baik jika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda kasihnya pada penciptanya. Akan tetapi,
persembahan yang lebih baik lagi bagi di mata Tuhan untuk menunjukkan seberapa besar kasihnya kepada Tuhan adalah mau hidup berdamai dengan saudaranya. Mau hidup berdamai dengan saudaranya. Baik karena ia telah menyakiti atau kita yang telah menyakiti. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Kristus. Dengan hidup yang seturut dengan kehendak Allah, memampukan kita dalam menghayati ajaran Allah yang sudah diterimanya, sehingga dapat menentukan akan pilihan hidupnya. Memilih hidup di dalam Tuhan tidak cukup hanya menunjukkan secara formal dan ritual keagamaan seperti rajin dan aktif ibadah dan melakukan kegiatan gerejawi, tapi dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat selalu menunjukkan ketidakakuran pada masyarakat. Memilih hidup di dalam Tuhan harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di mana saja kita berada, sehingga hidup kita diberkati Tuhan dan menumbuhkan akan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Oleh karena itu, mari kita semua dengan sungguh-sungguh hati dalam kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga buah-buah roh akan tumbuh dan dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita memasuki saat teduh. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah berfirman dan kami telah mendengarkan. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami di dalam hidup yang seturut dengan kehendak Allah, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari bisa menumbuhkan akan buah-buah roh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita bangkit berdiri untuk memperbarui pengakuan iman percaya kita bersama dengan umat Tuhan di segala zaman dan segala tempat, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali menghadap pada Tuhan di dalam doa syafaat kami antarkan. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucapkan puji dan terima kasih bahwa Tuhan telah memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, firman Tuhan yang telah kami terima, kiranya Tuhan tanamkan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Sehingga buah-buah roh yang telah tertanam itu dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan ini pula kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Kami tidak dapat mengucapkan satu persatu ya Bapa, namun kami percaya Tuhan telah mengetahui akan keseluruhannya. Oleh karena itu, baik saudara-saudara kami yang sakit dan dirawat di rumah sakit, maupun yang masih dirawat oleh keluarganya masing-masing, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan suatu kesembuhan melalui obat-obat yang telah diterima sebagai sarana akan kasih Allah untuk memberikan kesembuhan pada saudara-saudara kami. Terlebih para orang tua kami yang usia lanjut, yang mungkin sudah ringkih kondisi badannya. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan pada dirinya, sehingga di setiap hari dapat melaksanakan aktivitas dan kehidupannya dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa juga ya Bapak, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito yang pada saat ini sedang menjalankan tugas pelayanan dari sinode, yaitu di Klaten. Dan selanjutnya akan menjalani cuti di keluarganya. Oleh karena itu ya Bapak, bimbing dan tuntun langkahnya, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya hanya seturut dengan kehendak Bapa. Demikian juga di dalam mengasuh kami semua warga gereja GKJ Pekalongan ini, kiranya Tuhan berikan kekuatan pada Pak Pendeta untuk bisa mengasuh, membina iman kami untuk penghayatan pada perintah-perintah Tuhan. Tidak lupa juga untuk majelis, komisi-komisi, pengurus-pengurus kelompok, dan panitia-panitia yang telah terbentuk. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan mampukan untuk dapat melaksanakan tugas yang telah mereka berikan. Sehingga di dalam melaksanakan tugas yang dijalankannya hanya seturut dengan kehendak Bapa. Tidak lupa ya Bapak, Yayasan Pendidikan Masehi yang ada di kota Pekalongan ini, kiranya Tuhan pakai sebagai sarana untuk kelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini, terkhusus di kota Pekalongan. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan para guru, pengurus yayasan, dan semua murid yang terlibat di dalam Yayasan Pendidikan Masehi itu, untuk bisa bersama-sama membesarkan yayasan, terkhusus semua warga gereja, supaya ada suatu kepedulian sehingga Yayasan Pendidikan ini semakin lama semakin bersinar di tengah-tengah masyarakat ini. Bapa yang ada di surga, tidak lupa kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, yang pada akhir-akhir ini sering kita mendengarkan berita-berita yang tidak mengembirakan. Oleh karena itu ya Bapak,
mampukan pada para pemimpin, baik dari pusat sampai dengan daerah, untuk melaksanakan tugas yang seturut dengan kehendak Bapa, sehingga masyarakat dapat merasakan akan adanya ketentraman dan kedamaian di dalam hidupnya. Masih banyak lagi ya Bapak, permasalahan-permasalahan yang tidak dapat kami aturkan satu persatu karena kepicikan dan dosa-dosa saya, sehingga kami tidak bisa mengutarakan seluruhnya. Namun kami percaya ya Bapak, bahwa Bapak telah mengetahui akan isi hati kami masing-masing. Oleh karena itu, kekurangannya kiranya Tuhan lengkapi. Dan apabila dalam kami menyampaikan doa ini terselip dosa yang ada di dalam hati, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Semua ini kami minta di dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita kumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, baiklah saya akan membacakan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan terambil dari Matius 5, ayat yang ke-23 dan 24. Matius 5, ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan. Bersamaan kita kumpulkan persembahan, kita juga akan bersama-sama melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan ketiga. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Sempurnakan
Kita akan mengaturkan persembahan dalam doa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menghampiri tahta-Mu kembali Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu dengan bersama-sama kami mengumpulkan persembahan. Pada saat ini Tuhan kami mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan-persembahan mirunggan yang kami kumpulkan pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima, Tuhan berkati persembahan ini. Apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan ini terselip dosa, kiranya Tuhan mengampunkannya, sehingga persembahan kami ini layak di hadapan-Mu. Tuhan, jika kami nanti setelah usai ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun perjalanan kami, sehingga kami dapat sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Dan di minggu-minggu yang akan datang, kami akan dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang kami percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya mereka dapat mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka akan benar-benar membuat hati Tuhan berkenan. Tuhan, semuanya itu hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 381 bait yang ke-7. Sabda kasihnya penawar haus.
terimalah berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian kini dan selamanya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau.